Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok J akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang investasi. Pada bagian kedua yaitu membahas tentang equity investment atau investasi ekuitas. Nah, uh, pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini diampu oleh dosen Dr. Tantina Haryati. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Dwi Kartikasari dengan NPM akhir 6067, lalu kedua ada Keisha Intan Aura dengan NPM akhir 209, lalu ada saya sendiri Zakia Asyari dengan NPM akhir 222. Baik, kita akan memulai video kali ini dengan equity investment atau penjelasan lebih lanjut mengenai investasi ekuitas. Nah, investasi ekuitas ini menunjukkan akan dua hal, yaitu kepemilikan dan hak. Nah, kepemilikan ini seperti saham biasa, saham preferen, atau bentuk kepemilikan modal lainnya. Lalu untuk hak ini untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan didasarkan pada satu perjanjian dan harga yang ditetapkan, seperti warrant dan rights. Harga perolehan dari equity investment ini meliputi harga beli sekuritas. Nah, apabila terdapat komisi dan free broker, maka biaya ini dicatat sebagai beban atau expense. Pada umumnya, persentase kepemilikan suatu entitas atau yang disebut investor terhadap saham biasa entitas lain yaitu investee menentukan perlakuan akuntansi atas investasi tersebut setelah tanggal perolehannya. Nah, pada tabel ini kita akan mengetahui apa tingkat pengaruh dan metode penilaian yang dinilai terhadap persentase kepemilikan investor kepada investee. Nah, ketika investor memiliki persentase kepemilikan sebanyak 0% hingga 20%, maka tingkat pengaruhnya kecil atau bahkan tidak ada. Sedangkan kalau investor tersebut memiliki persentase kepemilikan sebesar 20% sampai 50%, maka dianggap memiliki tingkat pengaruh yang signifikan. Lalu ketika investor memiliki investasi sebanyak 50% hingga 100%, maka disebut memiliki kendali atau kontrol. Lalu metode penilaiannya, jika investor memiliki persentase kepemilikan sebesar 0% sampai 20% menggunakan fair value atau nilai wajar. Lalu ketika 20% hingga 50% menggunakan metode ekuitas. Lalu ketika persentase kepemilikannya 50% hingga 100%, maka investor ini melakukan penilaian berdasarkan konsolidasi. Selanjutnya saya akan membahas ketika investor memiliki kepemilikan persentase kurang dari 20%. Nah, menurut IFRS, investasi sekuritas seperti ini diperlakukan sebagai held for trading. Aturan umum dan pelaporan akuntansinya berikut. Investasi dimiliki dengan fair value atau nilai wajar, lalu akan mencatat unrealized holding gain and losses dalam laporan laba rugi atau income statement. Nah, terdapat contoh dari holding of less than 20% ini sebagai held for trading, yaitu pada 3 November 2019, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Tiap investasi tersebut menunjukkan kepemilikan Republik ini kurang dari 20%. Saham-saham ini dicatat sebagai held for trading. Nah, yang pertama ada saham Burberry sebesar $259.700, lalu ada sahamnya Nestle sebesar $317.500, lalu ada saham investasinya S. Regis Palco sebesar $141.350. Nah, total dari 3 investasi saham ini yaitu sebanyak $718.550. Kemudian Republik SA akan mencatat jurnal pada 3 November 2019 yaitu sebagai berikut. Equity investment pada cash sebesar 718.550. Lalu pada 6 Desember 2019 Republik SA menerima dividen tunai sebesar $4.200 atas investasinya pada saham biasa Nestle. Maka Republik ini akan mencatat jurnal sebagai cash pada dividen revenue. Cash karena dia mendapat cash, lalu dividen revenue karena dia mendapatkan dividen tunai yaitu angkanya 4.200. Nah, pada 31 Desember 2019 portofolio investasi ekuitas Republik SA ini memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Nah, ini adalah portofolio investasi ekuitasnya Republik pada 31 Desember 2019. Terdapat 3 investasi yaitu Burberry, Nestle, dan
S. Regis Pulp. Carrying value-nya Burberry sebesar 259.700, Nestle 317.500, lalu ST Regis Pulp sebesar 141.350. Nah, sedangkan fair value dari ketiga investasi tersebut yaitu pada Burberry fair value-nya sebesar $275.000, pada Nestle $304.000, sedangkan pada ST Regis Pulp sebesar $104.000. Nah, pada investasi Burberry ini menunjukkan Burberry ini gain atau untung yaitu sebesar 15.300. Ini didapat dari fair value kurangi carrying value-nya yaitu 775.000 dikurangi 259.700. Lalu pada Nestle ini dia mengalami kerugian atau loss yaitu sebesar 313.500. Maaf, didapat dari 304.000 dikurangi dengan 317.500. Lalu pada investasinya ST Regis Pulp ini juga mengalami kerugian sebesar 37.350 didapat dari 104.000 dikurangi dengan 141.350. Nah, total dari portofolio carrying value dari ketiga investasi tersebut yaitu sebanyak 718.550, lalu total portofolio dari fair value sebesar 683.000, lalu total portofolio menunjukkan kerugian sebesar 35.550. Nah, lalu di bawahnya terdapat previous fair value adjustment balance yaitu menunjukkan angka 0 karena belum diketahui berapa previous fair value adjustment balance pada periode sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa fair value adjustment pada 31 Desember 2019 ini yaitu pada angka 35.550. Nah, berdasar pada portofolio investasi ekuitas dari Republik SA pada 31 Desember 2019 tadi, maka Republik SA akan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan akan mengakui kerugian sebagai berikut, yaitu akunnya unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment yaitu angkanya 35.550. Nah, pada tanggal 23 Januari tahun depan yaitu 2020, Republik SA menjual seluruh saham Burberry dan menerima uang sebesar $287.220. Nah, maka net proceed from sale yaitu Republik ini menerima uang dari penjualan sebesar 287.220, sedangkan cost of Burberry shares ini atau harga saham Burberry sebesar 259.700, maka Republik mengalami keuntungan pada penjualan saham tersebut atau gain on sale of shares yaitu $27.520. Nah, maka Republik membuat jurnal yaitu cash pada equity investment dan gain on sale of investments. Cash sebesar 287.220 yaitu uang atau tunai yang didapat dari penjualan saham Burberry, sedangkan equity investment sebesar 259.700 ini didapat dari carrying value-nya Burberry yaitu 259.700, sedangkan gain on sale of investment yaitu 27.520 didapat dari net proceed from sale dikurangi dengan cost of Burberry shares. Kemudian pada 10 Februari 2020, Republik membeli 255.000 saham biasa dari Continental Tracking yaitu 20.000 lembar dengan harga nominalnya yaitu $12,75 per lembar, maka ditambah komisi broker sebesar $1.850. Nah, portofolio investasi ekuitas Republik pada 31 Desember 2020 menjadi seperti ini. Equity investment portfolio pada 31 Desember 2020 yaitu terdapat 3 investasi. Sebelumnya pada 31 Desember 2019 tadi kan ada saham Burberry, sedangkan pada 2020 ini tidak ada karena sudah dijual pada 23 Januari 2020, maka investasinya terdiri dari Continental Tracking, Nestle, dan ST Regis-Pulp. Nah, Continental Tracking ini memiliki carrying value sebesar 255.000 yang didapat dari yang sudah include atau termasuk brokerage commissions are expense atau beban dari komisi broker tadi. Lalu
Carrying value dari Nestle ini sebesar 317.500 dan carrying value dari ST Regis Pub sebesar 141.350. Nah, didapat total portofolio carrying value dari ketiga investasi tersebut adalah $713.850. Lalu fair value dari investasi Continental Trucking ini sebesar 278.350 pada Nestle, 362.550, lalu pada ST Regis Pub sebesar 139.050. Nah, total portofolio dari fair value ketiga investasi tersebut yaitu 779.950. Nah, pada investasi saham Continental Trucking ini mengalami keuntungan yaitu sebesar 23.350 didapat dari fair value kurangi carrying value-nya yaitu 278.350 dikurangi 255.000. Lalu pada saham Nestle juga mengalami keuntungan yaitu sebesar 45.050 didapat dari 362.550 dikurangi dengan 317.500. Nah, namun pada ST Regis Pub ini mengalami kerugian sebesar 2.300 yang didapat dari 139.050 dikurangi dengan 141.350. Nah, total portofolio dari ketiga investasi ini mengalami keuntungan yaitu sebesar 66.100. Nah, pada bawahnya yaitu previous fair value adjustment balance ini atau fair value adjustment balance dari periode sebelumnya, yakni pada 31 Desember 2019 menunjukkan angka 35.550, maka 66.100 ini akan ditambah dengan fair value adjustment balance sebelumnya yaitu 35.550 menghasilkan fair value adjustment pada 31 Desember 2020 yaitu 101.650. Nah, Republik akan mencatat penyesuaian pada 31 Desember 2020 ini sebagai berikut, yaitu fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income, yaitu angkanya sebesar 101.650. IFRS juga mengizinkan entitas untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-trading. Nah, aturan umum dan pelaporan akuntansi dari non-trading ini yaitu investasi dimiliki dengan fair value dan mencatat unrealized holding gain and losses dalam OCI atau other comprehensive income yaitu bagian dari ekuitas. Nah, jurnal akuntansi untuk pencatatan non-trading equity investment ini sama dengan pencatatan untuk trading equity investment kecuali terhadap pencatatan unrealized holding gain and losses-nya. Nah, contoh dari non-trading equity investment ini yaitu pada tanggal 10 Desember 2019 Republik SA membeli 100 lembar saham biasa Hawthorne Company sebesar $20,75 per lembar atau di total biayanya yaitu sebesar $20.750 didapat dari 100 lembar dikali dengan $20,75-nya. Investasi tersebut menunjukkan persentase kepemilikan Republik SA ini kurang dari 20%, maka Republik memperhitungkan investasi ini dalam nilai wajar. Jurnalnya yaitu equity investment pada cash yaitu angkanya 20.750. Kemudian pada 27 Desember 2019 Republik menerima dividen tunai sebesar $450 atas investasi saham biasa Hawthorne Company, maka Republik SA mencatat jurnal sebagai berikut. Cash pada dividen revenue yaitu sebesar 450. Nah, cash ini karena Republik menerima uang tunai, lalu dividen revenue karena dia menerima pendapatan dividen. Lalu kemudian pada 31 Desember 2019 investasi Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Nah, non-trading equity investment yang dimiliki oleh Republik SA ini hanya satu yaitu Hawthorne Company yang mempunyai carrying value sebesar $20.750 dan fair value sebesar $24.000, maka atas investasi Hawthorne Company ini mengalami keuntungan yaitu sebesar 3.250. Nah, Republik akan mencatat penyesuaian sebagai berikut yaitu equity investment pada unrealized holding gain or losses equity sebesar 3.250. Nah, akun equity investment ini yang digunakan untuk mencatat penyesuaian tadi digunakan karena klasifikasi non-trading diterapkan dalam investasi berdasarkan basis investasi dan bukan basis portofolio.
Nah, lalu Republik menyajikan laporan keuangan berupa berikut, yaitu Statement of Financial Position atau neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu pada bagian investasi terdapat investasi ekuitas yaitu Houghton milik Houghton sebanyak $24.000, dan pada bagian ekuitas yaitu Accumulated Other Comprehensive Gain yaitu sebesar 3.250. Lalu pada laporan komprehensif pendapatan atau Statement of Comprehensive Income pada bagian Other Income and Expense terdapat dividend revenue sebesar $450. Lalu pada bagian Other Comprehensive Income terdapat Unrealized Holding Gain sebesar $3.250. Nah, kemudian pada 20 Desember 2020, Republik SA menjual seluruh saham biasa Houghton Company dan menerima neto tunai sebesar $22.500. Nah, non-trading equity investmentnya yaitu fair value of Houghton equity investment pada periode sebelumnya yaitu 31 Desember 2019 menunjukkan angka $24.000, yaitu tertera pada Statement of Financial Position-nya. Lalu di bawahnya fair value of Houghton equity investment pada periode yang sekarang yaitu 31 Desember 2020 menunjukkan angka $22.500, yaitu didapat dari penjualan seluruh saham biasa milik Houghton Company. Nah, 24.000 dikurangi 22.500, maka Republik ini mengalami kerugian atau unrealized holding loss equity. Nah, jurnal untuk menyesuaikan nilai tercatat dari investasi non-trading ini yaitu unrealized holding gain or loss equity pada equity investment yaitu sebesar $1.500. Nah, lalu untuk jurnal penjualan investasi Houghton Company yang akan dicatat oleh Republik SA yaitu cash pada equity investment sebesar $22.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang holding between 20% and 50%. Jadi perusahaan investor bisa mempunyai kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan investasi sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Akan tetapi, masih bisa memberikan investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investasi. Dalam investasi 20% atau lebih, investor harus memperhitungkan investasi dengan metode ekuitas. Nah, dalam metode ekuitas ini, investor dan investasi mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi pada biaya perolehan saham, tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode perubahan dalam aset neto investasi. Artinya, bagian proporsional dari laba atau rugi investasi secara berkala meningkatkan atau menurunkan jumlah tercatat investasinya. Semua dividen yang diterima oleh investor dari investasi juga dapat menurunkan jumlah tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa laba investasi meningkatkan aset neto investasi dan bahwa kerugian investasi dan dividen menurunkan aset neto. Nah, di slide selanjutnya ini terdapat perbandingan antara entries dari Maxi Company apabila menggunakan fair value method dengan equity method. Yang pertama, asumsikan bahwa Maxi Company membeli kepemilikan 20% pada Mini Company. Jadi pada Januari tanggal 2 tahun 2022, Maxi Company ini membeli 20% kepemilikan dari saham Mini Company, yaitu sebanyak 48.000 saham dengan harga per sahamnya yaitu $10. Maka di fair value dan equity method ini sama entry jurnalnya yaitu equity investment 480.000 yang didapat dari 48.000 lembar saham tadi dikali dengan $10. Ya, jadi equity method dan fair value di sini masih sama entry-nya jurnalnya yaitu equity investment pada cash sebanyak 480.000. Selanjutnya pada tahun 2022 Mini Company ini melaporkan bahwa laba bersihnya yaitu $200.000. Maxi Company, saham yang ditanam Maxi Company yaitu 20%. Jadi 20% dari total saham Mini Company itu miliknya Maxi. Jadi Maxi mempunyai 20% saham dari Mini Company. Nah, 200.000 kali 20% yaitu 40.000. Pada fair value method itu tidak terdapat journal entry, sedangkan pada equity method itu terdapat equity investment pada investment income atau pendapatan investasi sebanyak 40.000. Nah, mengapa pada fair value method tidak terdapat journal entry? Hal ini disebabkan Maxi hanya melaporkan pendapatan dari dividen tunai yang diterima dari Mini.
Jadi laba neto dari mini ini tadi tidak dianggap sebagai dasar untuk pengakuan pendapatan dari investasi oleh Maxi selaku investor di sini. Karena Mini dapat secara permanen mempertahankan setiap bisnisnya yang dapat meningkatkan aset neto yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, Maxi hanya memperoleh pendapatan ketika menerima dividen dari Mini. Jadi pada fair value method, pendapatan investasi ini bisa diakui apabila Maxi Company ini selaku investor mendapatkan dividen tunai atau dividen dari Mini selaku investee. Selanjutnya pada Desember tanggal 31 2022, Mini Company 48.000 lembar sahamnya itu memiliki fair value atau nilai pasar sebanyak $12 per sahamnya atau 576.000. Pada fair value itu dicatat fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income, yaitu sebanyak sepertinya ini salah, yaitu harusnya 576.000. Sedangkan pada equity method itu tidak terdapat journal entry untuk mencatat nilai fair value dari sahamnya Mini Company. Hal ini karena Maxi Company selaku investor tidak memiliki kepentingan untuk mencatat hal tersebut. Nah, selanjutnya pada Januari tanggal 28 2023, Mini Company mengumumkan dan membayar dividen tunai sebanyak 100.000. Maxi Company menerima 20%-nya karena tadi Maxi Company memiliki kepemilikan sebanyak 20%, yaitu 20.000. Pada fair value method, jurnal entry-nya yaitu cash pada dividen revenue, sedangkan pada equity method yaitu cash pada equity investment. Selanjutnya pada tahun 2023, Mini melaporkan kerugian sebanyak 50.000. Maxi Company 20% kepemilikan sahamnya, sehingga Maxi Company mencatat kerugian investasi sebanyak 10.000 pada equity investment sebanyak 10.000 dengan catatan menggunakan equity method. Apabila menggunakan fair value tidak terdapat journal entry-nya. Lalu yang terakhir pada Desember 31 2023, Mini Company 48 lembar sahamnya tadi memiliki nilai pasar atau nilai wajarnya yaitu $11 per saham atau 528.000. Nah, pada Maxi Company dengan equity method itu tidak terdapat journal entry, sedangkan pada fair value terdapat journal entry yaitu unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment. Selanjutnya yaitu holding of more than 50%, yang dimana kepentingan pengendali atau controlling interest pada saat suatu entitas memperoleh hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain, maka investor perusahaan itu disebut sebagai induk atau parent. Kemudian untuk investee atau perusahaan penerima investasi disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiari. Nah, investasi di anak perusahaan ini dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasian atau consolidated financial statement. Nah, laporan keuangan konsolidasian memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Pada video kali ini selain membahas tentang investasi equity investment atau investasi ekuitas, kami juga akan membahas other reporting issues atau isu lain dalam pelaporan. Nah, yang pertama ada penurunan nilai atau impairment of value. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada amortized cost atau biaya perolehan yang diamortisasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat kerugian atau penurunan nilai wajar atau fair value investasi berada di bawah nilai tercatatnya atau carrying value-nya. Apabila entitas menetapkan bahwa investasi terjadi penurunan nilai, maka entitas mencatat amortized cost tersebut sebagai basis pencatatan sekuritas individunya untuk menggambarkan penurunan nilai ini. Nah, perusahaan juga mencatatnya sebagai kerugian yang terrealisasi atau realized loss, dan jumlah ini masuk di dalam laporan laba rugi atau income statement. Nah, pada slide berikutnya kita akan punya contoh pada impairment value investasi yang diukur pada amortized cost pada 31 Desember 2018 Meiho Ltd.
membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bau Group dengan harga par sebesar 200.000 yen. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun atau tingkat suku bunga efektifnya yaitu 10%. Investasi ini diklasifikasikan sebagai held for collection atau HFC. Dengan informasi berikut ini, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Nah, ini ada investment cash flow-nya atau arus kas dari investasi karena 4 tahun jadi 3 Desember pada 2019, 2020, 2021, dan 2022. Nah, pada 31 Desember 2019 kontraktual cash flow-nya ini yaitu sebesar 20.000. 20.000 ini didapat dari 200.000 dikali dengan 10% bunganya. Nah, namun expected cash flow-nya pada tahun 2019 ini 16.000, yaitu lebih kecil bilangannya daripada kontraktual cash flows, maka dia mengalami loss of cash flows sebesar 4.000. Nah, hal ini sama terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Lalu pada tahun 2022-nya kontraktual cash flow-nya ini menjadi 220.000, sedangkan expected cash flow-nya hanya 216.000. Maka pada tahun 2022 ini Mehu mengalami loss of cash flow sebesar 4.000. Nah, total cash flow dari kontraktual cash flow selama 4 tahun yaitu 280.000 yen dan expected cash flow-nya yaitu 264.000 yen. Lalu Mehu ini mengalami total kerugian atas arus kas ini yaitu sebesar 16.000 yen. Nah, dari data tersebut kita akan menghitung berapa sih loss on impairment-nya atau kerugian dalam penurunan nilai ini, yaitu caranya adalah present value dari pokoknya atau 200.000 investasinya dalam 4 tahun dan 10% bunganya. Nah, itu dikali 200.000 present value dari bunga 4 tahun dan 10% ini yaitu 0,68301 dikali dengan 200.000 menghasilkan 136.602 dan lalu ditambah dengan present value dari pendapatan bunga tahunannya yaitu sebanyak $16.000. Ini 16.000 dikali dengan 4 tahun dan 10% menghasilkan 3,16986. Lalu 16.000 dikali dengan angka tersebut menghasilkan 50.718. Nah, 136.602 ini ditambah dengan 50.718 menghasilkan angka 187.320. Nah, recorded investmentnya atau investasi yang tercatat ini sebanyak 200.000 dikurangi dengan 187.320 tadi, maka Mehu mengalami loss on impairment atau kerugian dalam penurunan nilai adalah 12.680. Maka Mehu mencatat yaitu loss on impairment pada allowance for impaired debt investment yaitu 12.680 yen. Nah, selanjutnya kita akan membahas recovery of impairment loss atau pemulihan dari penurunan nilai ini. Apabila loss on impairment sebelumnya mengalami penurunan atau pengurangan, maka sebagian atau seluruh dari loss on impairment yang telah diakui sebelumnya tersebut harus dibalik dengan mendebit akun allowance for impaired debt investment dan mengkredit akun recovery of impairment loss. Nah, pembalikan kerugian penurunan nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi yang melebihi amortisasi cost-nya. Nah, contohnya, asumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mehu menetapkan bahwa risiko kredit Bau telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Mehu memutuskan untuk membalik penurunan nilai atau reverse the impairment dengan membuat jurnal allowance for impaired debt investment pada recovery of impairment loss yaitu 12.680. Saya akan menjelaskan tentang recycling adjustment, atau bisa disebut juga dengan penyesuaian reklasifikasi. Nah, perusahaan melaporkan perubahan dalam keuntungan dan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi terkait dengan investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Perusahaan tersebut bisa mencatat penghasilan komprehensif lain ini dengan dua cara, yaitu satu dalam laporan laba rugi gabungan dan laba rugi komprehensif. Yang kedua yaitu dalam laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan laba neto. Nah, untuk memastikan bahwa keuntungan atau kerugian tidak dihitung dua kali saat terjadi penjualan,
penyesuaian reklasifikasi atau recycling adjustment diperlukan. Nah, di sini terdapat contoh, misal AB Company mempunyai 2 investasi yang tidak diperdagangkan pada akhir 2010, yakni pada tahun pertama AB Company beroperasi. Misalkan dia mempunyai investasi di saham Lala Inc. dan saham Endico dengan nilai tercatat yaitu 80.000 dan 120.000, sedangkan nilai wajarnya yaitu 105.000 dan 135.000. Maka keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi atau selisih dari nilai tercatat dan nilai wajar yaitu sebanyak 25.000 dan 15.000. Apabila ditotal, maka total portofolionya yaitu nilai tercatatnya yaitu 200.000, nilai wajar 240.000 dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebanyak 40.000. Lalu saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya masih belum ada. Hal ini dikarenakan AB Company masih tahun pertama beroperasi. Maka penyesuaian nilai wajar efeknya yaitu sebanyak 40.000 yang didapat dari penjumlahan 25.000 dan 15.000 tadi. Selanjutnya, misalkan laba neto dari AB Company tersebut yaitu 250.000, maka penyajian laporan laba rugi komprehensifnya yaitu sebagai berikut. Laba neto yaitu 250.000, lalu penghasilan komprehensif lain, keuntungan akibat pemilikan yang timbul selama periode berjalan 40.000 yang telah didapat dari perhitungan sebelumnya tadi, maka laba rugi komprehensifnya yaitu 290.000 dolar. Selanjutnya yaitu ada transfer between categories. Nah, transfer between categories ini merupakan pemindahan suatu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain. Nah, transfer between categories ini hanya terjadi apabila model bisnis dalam pengelolaan investasi berubah. Kemudian IASB berharap perubahan seperti ini itu jarang terjadi. Lalu perusahaan memperlakukan pemindahan di antara klasifikasi ini secara prospektif, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan pada model bisnis. Untuk pengilustrasian transfer between categories itu dapat di contoh soal, yang dimana contoh soalnya yaitu British Sky Broadcasting Group atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih atau yang namanya not held for collection, melainkan untuk ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari perubahan suku bunga. Nah, dengan demikian perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo sekuritas sebagai berikut, yang dimana debt investment sebesar 1.200.000 dan fair value adjustment-nya sebesar 125.000, yang dimana dijumlahkan akan mendapatkan nilai carrying value sebesar 1.325.000. Nah, sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang selesai pada 4 kuartal di tahun 2018, manajemen British Sky ini memutuskan untuk berpindah dari strategi sebelumnya yang membutuhkan keaktifan manajemen ke strategi untuk disimpan atau held for collection atas investasi utangnya. Nah, British Sky ini dapat membuat jurnal berikut untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi held for collection. Nah, jurnalnya yaitu debt investment di debit sebesar 125.000 dan fair value adjustment di kredit sebesar 125.000.